Jadi, harap kepada penonton tetap kondusif ya. Selamat menyaksikan. Mama di mana? Loh, di pintu kok nggak dikunci sih? Mama. Iya, di mana di sini? Loh, Udah Mama di sini lagi ngerjain banyak kerja yang mau dikerjakan. Kenapa? Hari ini kenapa nggak begitu banyak pekerjaan? Itu pintunya kenapa nggak dikunci? Sebentar juga akan dikunci. Dan ini kalau masuk orang gimana? Ya, kalau sebentar kan nggak apa-apa. Terus kamu kok cepat pulang? Oh iya, tadi itu habis upacara. Cepat pulang hari ini, langsung pulang. Biasanya juga hari Senin kamu nggak cepat pulang. Ini kan Senin, kok cepat pulang? Senin hari ini beda, Mama. Hari ini tuh kan tanggal 28. 28 apa? Oktober. Oh, 28 Oktober. Berarti 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda ya? Lupa Mama. Tapi biasanya di sekolah Mama dulu, kalau ada acara Sumpah Pemuda, kami tuh ada kegiatan, habis upacara nggak langsung pulang. Biasanya ada acara nonton, mungkin ada drama, ada pertunjukan. Itu di sekolah tuh kok nggak ada. Nggak tahu, tadi kami langsung upacara, habis itu dibarisin absen, habis itu pulang. Gak ada kayak gitu. Kalau nggak upacara kami belajar aja nggak ada kami ngapain. Lala belajar aja. Kalau belajar nggak ada kreativitasnya, bagaimana kita mau jadi manusia? Iya kan? Harusnya belajar diiringi dengan berkreativitas. Ini kan Sumpah Pemuda, semuanya harus berkreativitas, ciptakan, harusnya seperti itu. Carikan dulu HP Mama. HP? Untuk apa? Iya, HP-nya carikan dulu. Di mana aku letakkan HP-ku tadi? Enggak tahu. Emang ngapain, Ma? Mau ke telepon kepala sekolahnya. Hah? Iya, mau ke telepon kepala sekolahnya supaya aku bilang dulu. Kok nggak ada kegiatan di acara Sumpah Pemuda? Ih, nggak apa-apa. Mau lah. Dia temanku loh, teman SMA aku loh. Bisa nggak? Nggak bohong. Mama bohong. Enggak, dia teman sekolah aku. Aku bilang, Pak, kenapa nggak ada acara? Harusnya ada acara. Nggak usah, Ma. Supaya anak nanti aku tanya sama teman. Kayaknya aku yang nggak tahu deh. Oke, tanya temanmu ya. Awas kok sampai nggak ada ini. Kalau nggak juga, tanya kepala sekolahnya ya. Nggak usah. Iya, jadi di Sumpah Pemuda itu, tahu lah kau apa Sumpah Pemuda itu? Tahu, Mama. Kenapa terjadi Sumpah Pemuda? Mau tahu, Mama? Iyalah. Kan aku udah lupa. Sini ada berapa? Lupa saya. Aku tunjukin sini. Mari lihat. Aku tuh pernah ngerjain tugas, disuruh buat tugas bahasa Indonesia kayaknya, atau PKN ya. Kemarin kami tuh disuruh ngerjain tugas buat cerita tentang Sumpah Pemuda. Ael. Tugasnya tentang apa itu? Sini Mas, sini. Bentar. Buka Word dulu. Soalnya kemarin ngerjainnya di situ. Nah, ini. Jadi, Sumpah Pemuda berawal dari sini, Ma. Baca dulu. Nggak terbaca aku. Mataku pusing. Ya udah, sini deh, Ma. Sini kita baca di sini ya. Di suatu daerah Indonesia, terdapat 3 desa yang bernama Desa Timur, Desa Barat, dan Desa Selatan. Masing-masing desa tersebut mempunyai organisasi di desanya. Ada 3 organisasi yang terdapat dalam 3 desa itu, yakni Organisasi Jong Java, Organisasi Jong Bataksbon, dan Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. 3 desa ini mempunyai beragam suku. 3 desa ini melakukan aktivitas harian mereka seperti biasanya, hingga sekelompok penjajah datang ke Desa Barat. Para penjajah merusuh
merusak fasilitas dan rumah warga. Mereka juga membunuh beberapa warga desa. Hal ini membuat semua warga panik, dan beberapa warga yang berhasil menyelamatkan diri melapor kejadian tersebut kepada para pemuda yang sedang bersantai di tempat mereka berkumpul. Tolong kami! Desa kami diserang oleh Belanda. Beberapa orang terbunuh. Adikku terbunuh. Tolong kami. Apa yang harus kami lakukan? Desa kami terancam. Beliau adalah ketua organisasi Jongjava yang dikenal dengan nama Satiman Wirjo Sanjojo dan wakilnya Wongso Nogoro. Sampean tenang, kami akan memikirkan strategi yang tepat untuk mengusir Belanda dari desa kalian. Saiki, sampean iso ngungsi wae ning nggonku. Apa ijek akeh wong ning kono? Ada, suami saya masih ada di rumah. Tolong bantu cari suami saya. Keluarga dan teman-teman saya masih di sana. Saya belum ada melihat mereka. Lelaki ini adalah sekretaris Jongjava dikenal dengan nama Sutomo. Teman-teman sekalian, iki darurat. Mohon bantu kami mengevakuasi warga-warga yang selamat. Lalu para pemuda berjalan menuju desa untuk mengevakuasi warga yang bisa diselamatkan. Para pemuda dari organisasi Jongjava ini segera membantu warga dan mengungsikan para warga ke tempat yang lebih aman. Di saat yang bersamaan, pemuda-pemuda tersebut mulai berunding tentang apa yang terjadi. Namun, belum sempat berunding, mereka mendengar dan melihat warga yang berlari sambil menjerit histeris, dan ternyata itu warga dari desa timur. Pemuda-pemudi itu semakin terkejut, dan tiba-tiba ketua dari organisasi Jongbataksbon datang menghampiri mereka dengan tergesa-gesa. Beliau adalah Amir Syarifuddin selaku ketua Jongbataksbon. Gawat nih gawat! Rusak semua isi desa kami. Ada apa ini? Desa kami juga baru diserang. Ini orang Belanda. Desa kami dihancurkan. Tempat berkumpul kami juga. Di mana para penjajah itu sekarang? Bagaimana jika kita serang mereka? Bagaimana caranya? Semua desa sudah hancur. Sebentar, apakah itu anggota PPPI? Mereka seperti mampir kita. Benar, pengurus Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI sedang menghampiri mereka dengan wajah yang penuh tekad. Beliau, Sugondo Jojo Puspito, sebagai ketua PPPI. Saudaraku, aku mendengar kabar bahwasannya desa kalian diserang. Apakah itu benar? Benar, Bung. Desa kami baru diserang oleh Belanda. Nah, ini RM Joko Marsaid, wakil ketua PPPI. Desa Selatan juga diserang oleh Belanda. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menyerang baik Belanda itu? Kita harus memikirkan strategi yang pas untuk menyerang Belanda. Terlihat organisasi Jongjava sedang berunding bersama. Organisasi Jongbataksbon mulai panik dan para prajurit Belanda yang menghampiri mereka. Dan organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang sudah mulai diburu oleh para penyusup Belanda. Lambat laun, organisasi Jongjava mulai diserang oleh para prajurit Belanda. Dengan sigap, mereka kabur dengan berbagai cara. Keadaan saat itu sangat riuh dan menakutkan. Semua mencoba menyelamatkan satu sama lain dengan senjata seadanya. Lalu terkepunglah mereka di lapangan oleh para prajurit Belanda sambil mereka mencondongkan senjata ke arah mereka. Lalu Satiman mengarahkan pandangannya ke sekitar
dan menemukan lidi-lidi berserakan. Lalu dia mengumpulkan itu menjadi satu kesatuan. Semua orang bingung terhadap apa yang dilakukan Satiman. Lalu Satiman mengambil satu dari banyaknya lidi, kemudian ia patahkan. Jika satu lidi ini saya bengkokkan sedikit saja, maka langsung patah. Tapi jika saya gabungkan lidi ini semua, akan sulit dipatahkan. Lantas, apa yang harus kita lakukan, Tuan? Satiman menatap kepada ketua organisasi Bataksbon. Jelas ia langsung paham akan maksudnya. Usaha kita teguh, bersih kita untung. Bangkitlah semangat mereka semua, kemudian mereka mulai merencanakan sesuatu. Dengan instruksi dari para pemuda, mereka mulai melawan para prajurit Belanda. Kejadiannya begitu cepat. Banyak nyawa yang terenggut yang membuat emosi para pemuda semakin meningkat. Hajar, kita bisa! Suasana semakin mencekam. Banyak prajurit yang sudah tumbang. Di saat itu, dua pemuda lari ke tengah-tengah dan menyuarakan hasil kesepakatan mereka bersama. Dengan begitu gagah, mereka berlari, membuat mereka menjadi pusat perhatian. Semua warga desa yang tersisa menyaksikan itu dengan penuh harapan. Seketika tempat itu menjadi sunyi. Mereka membacakan Sumpah Pemuda yang diikuti oleh seluruh warga dan pemuda-pemudi Indonesia. Pasukan Belanda yang telah tumbang diikat dan digotong untuk dibawa ke tengah-tengah. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami mengaku bebas dari penjajahan.
Sekian drama Sumpah Pemuda dari Eskul Kreatif Squad.